Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, di sini Ustadz ingin mengajak ngaji bareng untuk mengisi kegiatan Ramadan kita. Dan kali ini Ustadz akan membacakan kitab Wasaya al-Aba lil Abna, yaitu wasiat pesan seorang ayah kepada anaknya atau seorang guru pada muridnya, seorang kiai pada santrinya. Yang mana kitab ini dikarang atau disusun oleh Syekh Muhammad Syakir. Di sini nanti Ustadz akan membaca dengan khas pesantren. Mungkin bagi anak-anak yang belum pernah dengar biar tahu juga. Adapun nanti yang kelas 6 terutama ada yang ingin mondok juga biar ada gambaran, oh sudah pernah dengar sebelumnya. Kita mulai, kita kirim bacaan surat Fatihah kepada pengarang atau penyusun kitab ini. Alhamdulillah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi miwiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Bismillahi miwiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Jadi kitab ini dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita kaji itu banyak sekali keterangannya. Di antaranya di sini kenapa dimulai dengan bacaan atau tulisan basmalah? Kalau kita teliti semua kitab ya, semua kitab itu juga dimulai dengan bacaan basmalah. Termasuk mengikuti seperti Al-Qur'an juga dimulai dengan surat Fatihah dan ayat pertama adalah bacaan basmalah. Dan juga karena sesuatu yang bagus itu ketika tidak dimulai dengan basmalah itu kurang sempurna ya. Ada hadis kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u wa fi riwayatin fa huwa ajdamu wa fi riwayatin fa huwa abtaru. Jadi segala sesuatu yang bagus, yang baik kok tidak dimulai dengan bacaan basmalah, maka sesuatu tersebut diibaratkan hayawan yang putus anggota badannya atau menjadi kurang sempurna ya, kurang barokah, kurang sempurna. Jadi kalau kita memulai sesuatu ya kita mulai dengan bacaan basmalah, sesuatu yang baik otomatis ya. Karena membaca huruf ya, membaca bacaan basmalah itu hukumnya juga beda-beda. Kalau sesuatu yang bagus bisa sunnah, kalau sesuatu yang jelek ya hukumnya juga jelek juga. Ya contohnya mau mencuri dimulai dengan bismillah, dosanya double malahnya. Dosa mencuri yang kemudian mau mencuri aja kok pakai bismillah double. Tapi kalau kita melakukan yang bagus, kita mulai dengan bacaan basmalah itu juga kebaikannya double. Itu sekilas terkait basmalah. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah Maha Pengasih di dunia dan di akhirat itu sifat Ar-Rahman. Jadi tidak pandang entah itu orang muslim atau non muslim. Makanya kalau kita lihat seperti orang non muslim misalkan orang-orang Cina rata-rata kaya, banyak yang kaya dan bergelimbang harta. Karena apa? Karena mereka mendapatkan sifat rahmannya Allah. Jadi yang dikasih sifat Ar-Rahman itu entah itu orangnya taat atau tidak. Tapi untuk Ar-Rahim yaitu sifat Ar-Rahim itu khusus diberikan nanti ketika di akhirat, yaitu kepada orang-orang yang beriman saja. Yang namanya di dunia ya keadilan di dunia ya nggak bisa beda dengan nanti keadilan di akhirat. Kalau di dunia itu kadang benar itu disalahkan, kadang salah dibenarkan. Itu ya seperti itu di dunia ya. Berikutnya saya teruskan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu utawi sekabeh puji iku lillahi kagungane Gusti Allah rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Jadi semua segala puji itu milik Allah. Kalau diperinci ada 4 ya, ada 4. Jadi hakikatnya pujian itu kembalinya pada Allah. Misalkan kita memuji, wah pemandangan itu indah sekali. Nah, gunung itu tinggi sekali, pemandangan itu indah sekali, itu
hakikatnya kita memuji Allah. Kenapa? Karena yang membuat indah itu Allah. Memangnya kita memuji seseorang, orang itu kok pintar sekali, cerdas sekali, alim sekali. Itu hakikatnya kita juga memuji Allah. Kenapa? Karena yang membuat pintar, yang membuat alim, membuat cerdas itu juga Allah. Mana Allah itu Rabbil Alamin, ya, yaitu yang menguasai semua alam ini Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalatu utawi tambah rahmat ta'zim, wassalamu lan tambah rupa keselamatan iku ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sayyidil anbiya kang dadi gustine pira-pira nabi wal mursalin lan pira-pira utusan. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase kawula wargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi ajmaina hale sekabehane. Semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya, yang mana beliau adalah Sayyidul Anbiya, Gusti ini para nabi, ketuane para nabi, wal mursalin dan para utusan, ya. Kemudian juga doa sholawat salam tersebut tercurahkan juga kepada keluarganya Nabi Muhammad, para sahabatnya. Berikutnya Ustaz langsung pada masuk materi Ad-Darsul Awal, pelajaran yang pertama. Ad-Darsul Awali utawi pelajaran kang kawitan iku nasihatul ustadzi litilmidhihi. Iku nasihatul ustadzi nasihate guru litilmidhihi mare murid. Ya bunayya, he anak lanang cilik ingsun. Di sini memakai sighah tasghir, ya. Nanti suatu saat kalau anak-anak belajar nahwu akan mengenal sighah tasghir. Jadi anak lanang cilik ingsun. Maknanya gitu. Tapi ya nanti walaupun ya bunaya, nanti di sini maksudnya juga laki-laki, perempuan masuk di sini. Tapi saya baca sesuai yang dalam kitab. Ya bunaya, he anak lanang cilik ingsun, arsyada nuduhake ka ing sira sapa Allah Gusti Allah wa waffaqa, ya, wa waffaqaka lan paring pitulung sapa Allah ing sira li sholihil a'mal maring baguse pira-pira amal. Innaka temen setune sira minni saking ingsun iku bimanzilatil waladi nggon-nggoni anak min abihi saking wong tuane walad. Yasuru kang bungahake ni ing ingsun apa an araka yento ningali sapa ingsun ka ing sira sahihal binyati ing waras awake qawiyal idraki tur kuat panemune zakiyal qalbi kang bersih atine wa hadzabal akhlaqi kang den bagusi akhlaki muhafizan tur ngreksa alal adabi ing atase pira-pira tata krama ba'idan tur adoh al fuhsyi ing atase penggawe Allah fil qaul ing dalam pengucape latifal muasyarati tur kang alus ing dalam pergaulane temu asyarae mahbuban tur den demeni min ikhwanika saking pira-pira kanca sira. Jadi saya jelaskan tidak ada nasihat seorang guru kepada muridnya. Ya bunayya arsyadakallahu wa wafaqa li sahibil a'mal, li salihil a'mal. Jadi Allah telah memberi petunjuk kepada kalian untuk bisa melaksanakan amal-amal yang bagus. Jadi kita bisa amal yang sholih, bisa melakukan kebaikan, itu semua adalah berkat apa? Berkat pertolongan Allah. Jadi kita bisa melakukan ibadah, bisa melakukan amal yang bagus, ini semuanya ketika tidak dapat pertolongan Allah itu tidak mungkin. Jadi kita harus bersyukur. Innaka minni bimanzilatil waladi min abihi. Jadi seorang guru, ya, seorang guru pada siswanya itu ya kayak ayah pada anaknya, ya. Jadi ya surruni an araka sahihal binyati. Jadi kalau anak-anak sehat itu guru juga senang, ya. Jadi kalau anak-anaknya sehat, siswa-siswinya sehat, seorang guru juga senang. Sebagaimana seorang orang tua, ya, ayah ibu jenengan ketika anak-anak sehat juga senang. Qawiyal idrak zakiyal qalbi. Begitu juga ketika mempunyai hati yang bersih, mempunyai pikiran yang jernih, itu guru juga senang, ya.
muhadzabal akhlak. Nah ini, jadi muhadzabal akhlak juga ketika ada siswa-siswi yang bagus akhlaknya, itu seorang guru juga bangga. Walaupun ya misalkan dia pelajarannya nggak begitu bagus, tapi akhlaknya baik, itu justru lebih bangga seorang guru. Apalagi ketika pelajarannya bagus, materinya penangkapan materinya bagus, akhlaknya bagus, itu juga lebih apik maneh ya, lebih bagus lagi. Jadi intinya anak-anak ya, akhlaknya ya, akhlak kita perbaiki, akhlak kita semakin lama semakin bagus akhlaknya. Kenapa? Karena al-adabu fawqal ilmi, bahwa adab, akhlak itu di atas ilmu. Maksudnya apa? Seandainya orang berilmu itu kan akan bagus juga, tetapi adabnya jelek, itu ilmunya nggak ada gunanya, bahkan membahayakan dia. Jadi ada orang pinter kok akhlaknya jelek, itu membahayakan, membuat dia bahaya. Karena apa? Karena ya dengan ilmunya bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian muhafidun alal adabi, hendaknya anak-anak menjaga tata krama, menjaga adabnya. Jadi adab bergaul dengan teman itu bagaimana, adab dengan guru itu bagaimana, adab dengan orang tua itu bagaimana. Itu ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan. Ba'idan 'alal fuhsyi fil qaul, harapannya juga anak-anak terjauh dari ucapan-ucapan yang jelek, al-fuhsyi ya. Jadi ucapan-ucapan yang jelek, jadi gak boleh misuh ya, gak boleh ya, omongan jelek. Pokoknya intinya omongan jelek itu tidak boleh. Latiful muasyarah. Nah, kemudian harapannya menjadi siswa-siswi atau menjadi anak yang pergaulannya itu bagus. Mahbuban min ikhwanika, yang dicintai teman-temannya. Jadi ketika bergaul juga yang bagus, harapannya anak-anak menjadi anak-anak yang dicintai teman-temannya, yang dicintai gurunya. Itu. Jadi intinya kita sebagai siswa ya, selain kita mempunyai tugas untuk belajar, untuk menambah ilmu, jangan lupa akhlaknya juga harus kita perhatikan. Itu mungkin dari Ustadz. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.